Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ika Arina Rizkiana SPD. Kali ini kita akan membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Bangsa Indonesia telah mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajahan. Indonesia pernah dijajah oleh pemerintah Belanda. Kemudian Belanda dikalahkan oleh pemerintah Jepang pada Perang Asia Timur Raya. Otomatis Indonesia menjadi daerah jajahan pemerintah Jepang. Ibarat kata, lepas dari mulut singa masuk ke mulut buaya. Itulah pepatah yang menggambarkan keadaan bangsa Indonesia kala itu. Menjelang kekalahan Jepang dalam Perang Asia Pasifik, akhirnya Jepang membentuk Dokuritsu Junbi Chosakai, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Kemudian diresmikan pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI diketuai oleh Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyo Diningrat. Kemudian ada 2 wakil, 1 perwakilan dari Jepang dan 1 perwakilan dari Indonesia. Perwakilan dari Jepang yaitu Ichibangisei Yoshio dan perwakilan dari Indonesia Raden Panji Suroso. BPUPKI melaksanakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi. Sidang yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Sidang pertama BPUPKI membahas tentang rancangan dasar negara. Pada tanggal 29 Mei, Mr. Mohyamin menyampaikan usulan rumusan dasar negara secara lisan. Ada 5 usulan dari Mr. Mohyamin. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima yaitu kesejahteraan sosial. Kemudian Mr. Mohyamin menyampaikan usulan dasar negara secara tertulis pada tanggal 29 Mei 1945 yang berisi tentang rumusan dasar negara. Ada 5 juga. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilanjutkan pada tanggal 31 Mei 1945
Mr. Supomo menyampaikan usulan rumusan dasar negara berisi 5 usulan. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno menyampaikan rumusan dasar negara. Ada 5 usulan yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Insinyur Soekarno memberi nama 5 usulan tersebut dengan nama Pancasila. Sehingga pada tanggal 1 Juni lahirlah Pancasila. Sehingga sampai saat ini tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pada masa akhir persidangan BPUPKI, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas mengumpulkan usulan para anggota. Panitia kecil beranggotakan 8 orang yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Nah, panitia kecil tersebut ditugaskan untuk mengumpulkan usulan dari para anggota yang akan dibahas pada sidang berikutnya. Kemudian panitia kecil mengumpulkan usul-usul dari anggota yang telah terkumpul. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, usulan tentang Indonesia merdeka secepat-cepatnya. Yang kedua, usulan tentang kepala negara, usulan tentang bentuk negara, tentang warga negara, dasar negara, kemudian keuangan negara, agama dan negara, kemudian tentang daerah. Naskah mukadimah kemudian ditandatangani oleh 9 orang anggota panitia 9 dan diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Di dalam Piagam Jakarta alinea keempat terdapat rumusan dasar negara yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah sidang kedua selesai, BPUPKI dibubarkan, kemudian dibentuklah PPKI, Dokuritsu Jundi Inkai, diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya yaitu Muhammad Hatta. PPKI dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1945
yang anggotanya keseluruhan adalah orang Indonesia yang berjumlah 27 orang. Pada tanggal 6 sampai 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dan Hiroshima di Jepang dibom oleh sekutu. Hal ini akhirnya memaksa Jepang untuk menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 dan terjadi vacuum of power di Indonesia atau kekosongan kekuasaan di Indonesia. Berita ini tentunya dimanfaatkan dengan baik oleh golongan muda dan golongan tua untuk secepat-cepatnya memproklamasikan kemerdekaan. Golongan muda mendesak agar proklamasi dibacakan secepat-cepatnya, sehingga terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Golongan muda menculik golongan tua, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan teman-temannya, diasingkan di kota kecil yang bernama Rengas Dengklok, yang tujuannya agar Indonesia diproklamasikan secepat-cepatnya dan tidak terpengaruh oleh pemerintah negara Jepang. Satu hari setelah kemerdekaan, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang dan menghasilkan yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, rumusan dasar negara yang terdapat di pembukaan Undang-Undang Dasar akhirnya mengalami perubahan, yaitu yang awalnya sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kata mukadimah diganti dengan pembukaan. Baik, demikian akhirnya Pancasila sebagai dasar negara ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila lahir 1 Juni 1945 dan ditetapkan menjadi dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Baik, demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.